Oke, halo teman-teman. Jadi balik lagi ke konten seputaran tambang. Nah, ini spesial banget kita dapat dari teman-teman. Jadi ini sebelumnya udah pernah ketemu tahun yang lalu. Cuma kita balik lagi. Nah, ini kita akan bahas seputaran tambang. Ini khusus teman-teman yang mau masuk Fresh Graduate Development Program ataupun FGDP. Nah, ini teman-teman juga ya bisa dibilang baru lulus dari FGDP, baru graduation dan masih tampak gundul-gundul teman-teman karena habis selesai Bintasik itu pembinaan fisik dan mental ya. Oke, jadi kita bakal tanya-tanya dulu apa aja sih kira-kira proses sampai mereka bisa keterima di perusahaan. Silakan. Ya, baik, perkenalkan dulu ya. Iya. Nama Hajarul Fat, asal dari Banda Aceh. Ya, jadi di sini saya sebagai alumni dari FGDP PT Cipta Kerja Tama angkatan tahun 2022 ya. Jadi dari awal prosesnya itu perekrutan FGDP ini ya, jadi kan kita terima dari kayak flyer atau apa? Info rekrutmen lah, bisa dari LinkedIn atau dari web ataupun dari grup-grup alumni. Nah, dari situ dapat info nih. Kebetulan basic saya nih geologi. Jadi bisa persyaratannya kebetulan di sini di Departemen Operation yang bisa geologi. Nah, jadi kita seperti biasa langsung apply aja. Kita ngisi persyaratannya, kita isi biodata, CV segala macam. Nah, terus untuk selanjutnya selesai dari kita itu kemudian ada pengumuman nih di email mengenai untuk tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu di ujian psikotes. Nah, dari ujian psikotes dikasih jadwal karena kemarin itu masa COVID, jadi waktu itu kita full proses rekrutmen itu secara online dari awal sampai tahap terakhir. Nah, jadi psikotesnya pun juga kayak tes-tes biasa, tapi dilakukannya secara online. Nanti dikasih link, kita klik di situ, dikasih waktu rentang pengerjaannya, kapan kita mulai bisa ngerjakannya. Nah, terus kita kerjakan soal psikotesnya. Nah, untuk selanjutnya dapat kabar lagi nih, kita dapat pengumuman lulus atau tidak. Kebetulan alhamdulillah lulus lagi. Untuk tahapan selanjutnya itu kita ada tahap namanya FGD. Nah, di tahap FGD ini kita dikumpulin nih calon-calon peserta FGDP untuk berdiskusi dan dilakukannya secara online juga. Jadi kita lakukan di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya itu di hari FGD itu kita kayak dikasih case gitu. Nah, dikasih case, kita dibentuk kelompok-kelompok, terus kita disuruh pecahin ada dari case itu permasalahan solusi dari kita itu seperti apa. Terus kita kasih utarakan pendapat kita di kelompok maupun di paparan umum. Nah, selanjutnya juga ada kayak timbal balik pertanyaan dari misalnya dari ketika kita hasil diskusi kita ditanya oleh kelompok lain, begitu juga kelompok lain kita juga bisa bertanya untuk kelompok lain. Nah, untuk tahapan selanjutnya ketika kita lulus itu lagi ada tahap interview. Nah, di interview ini kalau di CK sini itu digabung antara interview user sama interview dari HC. Nah, jadi langsung bebarengan interviewnya. Itu kurang lebih interview kemarin 30 menit jadi totalnya 1 jam. Nah, mungkin selanjutnya selesai dari interview itu dapat pengumuman kelulusan lagi. Tahap terakhir itu sebelum itu namanya MCU, medical check up. Nah, dari situ kita dikasih ada beberapa item yang harus kita cek di klinik, kemudian juga sudah langsung dikasih list di klinik mana sama perusahaan. Terus kita tinggal ikutin aja nih kemana kita akan melakukan pengecekan. Nah, selesai dari itu baru pengumuman terakhir untuk kelulusan untuk bisa mengikuti masa FGDP ini. Mungkin itu saja sih kalau tahapan dari awal sih, Mas. Oke, jadi kalau Mas Egi punya tambahan nggak dari itu? Ya, kalau aku sebenarnya ada cerita lucu aja sih. Nah, oke, boleh nih cerita-cerita Jadi, gini nih. pertama kali aku daftar CK, aku nggak ingat kapan. Karena jujur pada saat itu ya zaman COVID ya. Oh ya, teman-teman, nama saya Egi, saya dari Medan. Kebetulan saya dari jurusan teknik pertambangan.
Kalau misalnya kita ingat dulu zaman-zaman baru-baru Covid itu ya tambang banyak yang slow down ya. Betul, Jadi betul. untuk lapangan pekerjaan untuk kalangan tambang itu ya otomatis menurun. Menurun pasti. Sehingga rekrutmen juga jarang-jarang kan. Nah, pada saat itu setelah saya lulus itu sekitar 1,5 tahun itu saya nganggur. Nganggur. Jadi saya sudah desperate-desperate-nya ya mau nggak mau tiap hari kita apply sembarang aja, lempar jala lah kalau kita bilang ya kan. Ya udah jadi aku apply aja deh. Apply. Aku nggak ingat apa perusahaan apa aja yang saya apply pada saat itu. Terus aku dapat 2 pilihan nih. Aku lulus psikotes 2 perusahaan. Satunya CK, salah satunya itu perusahaan perbankan yang gede lah di Indonesia lah. Karena ya pada saat itu kita udah nggak mikir lagi nih mau dia di industri apa, pokoknya semua ada Yang penting kerja lah ya. yang penting kerja lah, yang penting aku nggak di rumah ngabisin beras mamaku gitu kan. Terus aku lihat 2 perusahaan ini, jadi biarpun aku apply kosongan kayak gitu, apply sembarangan, saya tetap cross check tuh perusahaan apa aja sih kalau misalnya saya dapat balasan. Di antara 2 pilihan saya nggak tahu sama sekali CK. Iya. Jadi emang minim ya. Minim pengetahuanku tentang CK, nggak tahu kenapa. Padahal aku orang tambang. Iya. Tapi aku nggak tahu sama sekali CK itu apa, jujur aja. Dan yang pilihanku yang satu lagi ya household name lah untuk perbankannya lah, nggak mungkin nggak tahu lah banknya. Nah kemudian tuh di situ aku bimbang. Ini ku ambil nggak ya perusahaan yang ku ambil nggak ya CK, yang satunya bank gitu. Soalnya aku jujur aja ya, kalau udah lulus psikotes dan tinggal FGD dan lulus segala macam itu kayak udah setengah jalan lah. Jadi aku udah mulai optimis lah kalau bakal diterima gitu kan. Jadi aku ada 2 pilihan nih, CK atau bank itu. Terus aku itu kebetulan pada saat itu ujiannya itu barengan. Pokoknya ada konflik lah di situ. Jadi saya harus milih satu gitu. Waktunya sama lah ya. Waktunya sama lah. Ada ini. Saya cek dong CK. Apa sih CK ini sebenarnya, perusahaan apa sih, bla bla segala macam lah kan. Rupanya setelah saya cek perusahaannya, yang nama yang saya ingat itu cuma satu, dan mungkin teman-teman tahu lah ya. Ya jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, CK ini itu anak perusahaannya ABM, ya dimana ABM sendiri itu ya gimana sih hubungan kita itu kayak anak perusahaannya Trakindo lah bisa dibilang, pokoknya atau salah cabangnya satu lah ya. cabang lah. Iya, jadi kayak kita satu grup dengan cabang Trakindo. usaha lah, cabang usaha dari Trakindo ya. Nah, dulu saya ingat banget, pertama kali saya lulus, saya pengen daftar di Trakindo. Perusahaan yang pertama saya kejar. Jadi saya itu apa ya, ngefans lah sama Cat lah, nggak tahu lah ya sama teman-teman ya. Catnya tuh Caterpillar ya teman-teman. Ya, Caterpillar. Jadi dari dulu aku ngambil jurusan ini tuh gara-gara aku suka ngelihat unit-unit gede. Iya. Nah ya kalau ngelihat unit gede nggak mungkin lah nggak lihat Caterpillar lah, Salah satu yang besar ya. yang paling besar di dunia lah. Oke. Nah kebetulan di depan rumahku tuh juga ada Trakindo. Jadi tiap hari lewat situ ya, Trakindo menjadi perusahaan yang aku daftar pertama banget. Terus aku mikir, wah boleh nih aku Bagus daftar. lah ya. Karena ya tahu sendiri lah kalau Caterpillar gimana ya, nggak mungkin nggak kita lihat household name. Jadi aku percaya gitu, kalau misalnya ini anak perusahaan dari si ini ya aman aja lah, oke lah gitu. Aku cuma ngecek dari situnya doang. Aku nggak ngecek produksi tahunannya, aku nggak ngecek bagaimana bla bla segala macam, enggak sih. Cuma sampai situ. Terus akhirnya aku mau nggak mau ngambil keputusan untuk mencoba daftar perusahaan yang aku baru pertama dengerin nih, CK. Nah, akhirnya saya berdiri di depan teman-teman sekalian. Iya, betul. Rupanya lulus. Iya. Jadi teman-teman juga masukan ya. Jadi emang benar kalau untuk pertama kali kita cari kerjaan kita harus cari secara detail. Kayak misalnya grupnya apa, bagiannya apa, kan itu benar-benar menunjang karir teman-teman setelah kalian lulus ataupun setelah kalian emang udah selesai FGDP. Kayak first kerja kalian tuh di mana sih? Nah, gitu. Ini juga bagus juga sama. Aku sama kayak Bang Egi ini ya, kita bilang karena Mas Egi ini sama kayak aku, kayak pikirannya kita belum tahu nih. Karena emang perusahaan-perusahaan tambang ini banyak gak
menyoroti bagian-bagian benar-benar kayak publikasi. Ini sih tambang tuh kayak gini sih, terus kira-kira sih perusahaannya kayak gini, jarang yang promosi lah. Sedangkan kayak unit-unit kerja seperti bank atau apa, mereka kan banyak ya promosi ini loh. Tambang itu industrinya lumayan tertutup lah kalau masalah itu, seperti ini. Kayak bener-bener. Makanya salah satu konten yang bakal kita buat sekarang itu kayak buka-bukaan bahwa kita sharing teman-teman. Apalagi sekarang banyak kayak jurusan geologi, pertambangan, pokoknya berhubungan tentang yang bisa kerja di tambang lah ya, termasuk mesin. Nah itu kan kalau misalnya teman-teman nggak tahu ataupun dangkal, ya kurang aja lah, apalagi yang baru mau ataupun yang baru aja lulus dari sekolahan atau S1-nya gitu ya. Atau malah mau nyari kuliahan. Nah kayak gitu, jadi ini salah satu yang bikin kalian bisa kayaknya cocok nih. Nah kayak gitu ya. Bener. Oke, sebenarnya itu nyambung sama pertanyaannya Mas Fuad. Ini kita masih seputaran awal GDP ya. Itu prosesnya berapa lama sih sebenarnya? Saya dulu. Iya, Mas Fuad. Jadi kalau di CK sendiri masa FGDP-nya itu 1 tahun Mas. 1 tahun ya? Ya 1 tahun kita itu dibagi menjadi 3 tahap. Ya, yang pertama itu Sebentar dulu. Maksudnya pas rekrutmen nih, rekrutmen tuh kan ada FGD dan itu berapa lama sih? kurang lebih itu kemarin itu awal bulan 1 ya kemarin tuh. Sekitaran bulan 1 itu mulai awal Tesnya? Dari tesnya, psikotesnya sampai terakhir itu kami baru dinyatakan lulus itu sampai istilahnya MTU, pembukaan dari FGDP itu 30 Maret kemarin itu. 30 Maret pertama kali itu. Oke, nah untuk tahapan yang tadi Mas Fuad bilang dari psikotes ya, psikotes. Terus FGD itu ada jarak waktu atau enggak? Ada. Nah dari psikotes ke FGD itu kurang lebih 2 minggu ya. Iya, kurang lebih 2 minggu aja selesai FGD langsung pengumuman. Beberapa hari kemudian kurang lebih 3-4 hari itu langsung pengumuman untuk kita langsung ikut FGD. Oke, jadi sebenarnya ini sedikit ada tambahan dari saya teman-teman. Jadi aku ini masuk FGDP tahun 2019, jadi emang belum kena COVID teman-teman ataupun masih belum online. Ini tuh beda. Mungkin nanti bakal teman-teman yang sekarang ini mungkin beda juga tahapannya, karena dulu aku tuh cepat, ibaratnya terhitung cepat karena dari psikotesnya hari ini itu udah pengumuman di hari itu juga. Jadi hari itu udah pengumuman, besoknya langsung FGD. Nah habis FGD baru langsung ke wawancara. Jadi bener-bener cuma 3 hari itu udah sampai kayak tahapan terakhir lah sebelum MCU. Mungkin beda karena bedanya di situ. Iya betul. Kalau kami karena masa COVID jadi lebih online, panjang ya, gitu lebih ya. panjang masanya. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya mungkin beda-beda di situ. Dan yang lama itu adalah nunggu di pengumuman akhir. Kenapa? Karena yang dulu si perusahaan ini ataupun CK ini dia skalanya tuh nasional. Jadi dia ke daerah-daerah. Mungkin di online itu dia dalam satu tahap, misalnya kayak dalam 3 minggu itu tuh udah semuanya. Kalau yang dulu kan yang tepatku tuh dia bener-bener yang kayak keliling. Nah, jadi pas pengumuman akhirnya itu yang lama ditunggunya. Gitu. Mungkin hampir sama-sama aja sih bentuk time frame-nya mungkin ya. Oke, sekarang lanjut pertanyaan yang tadi Mas Fuad sempat nyampein. Nah, masa FGDP sampai sekarang lulus berapa lama tuh? Nah, dari masa FGDP itu 1 tahun. Jadi kontrak kita itu kontrak FGDP itu di CK ini kita 1 tahun dibagi menjadi 3 tahap ya. Ya dari awal orientasi, terus ada tahap shadowing dan terakhir ada OJT atau on job training. Nah dari awal orientasi itu kita masih pengenalan terhadap departemen kita. Dan juga departemen yang ada di perusahaan JK. Jadi semua departemen itu ada masa orientasinya lah untuk kita yang baru-baru ini. Nah, di akhir tiap-tiap tahap itu ada ujiannya atau ada validasi. Biasanya kalau sama sih setiap perusahaan itu biasa presentasi sih. Oke. Terus tahap kedua itu tahap shadowing. Tahap shadowing itu kita udah lebih fokus ke departemen kita. Nah, jadi kita pelajarin departemen kita itu semua sectionnya. Kebetulan kita ini kami berdua dari operation ya. Ya di operation itu kita itu ada overburden removal, terus ada coal dan ada pit service. Jadi kita itu ada 3 section. Nah, terus terakhir itu ada tahap OJT tadi. Tahap OJT itu sudah lebih kita sudah dikasih tanggung jawab lah, sudah lebih fokus kayak kami ini kan dibagi-bagi nih masa OJT. Misalnya kayak saya sendiri, saya
OB, terus kayak Mas Egi kemarin di pit service ya. Nah, di pit service ya. Jadi dari kita ini sudah dibagi-bagi ke section masing-masing. Nah, di situ kita bisa dalamin lagi di tiap-tiap section. Mungkin itu sih. Dan terakhir itu dari perusahaan, nah dari FGDP diminta kayak improvement atau ada sebuah gebrakan dari kita itu yang apa istilahnya yang bisa mendongkrak nilai-nilai perusahaan, baik itu dari KPI-nya, dari targetnya, dan sebagai macam, intinya yang membuat nilai lebih dari apa yang bisa kita berikan kepada perusahaan. Ini itu sih. Untuk Mas Agi atau teman-teman lah, kira-kira ada cerita lucu nggak sih di dalam tahapan kayak gini kan? Mungkin ya sharing-sharing lah, gitu ya. Cerita lucu ya, waduh. Kalau misalnya kita jujur-jujuran nih, hidupku itu sebenarnya selama 25 tahun saya lucu-lucu aja sih Gitu sebenarnya. ya. Jadi full ya, nggak full bercanda ya. Nah, berarti jadi ya. gini sih sebenarnya. Memang aku juga sering lah sharing masalah apa tuh namanya tahapan FGDP dengan teman-teman, kebetulan Adik kelas lah ya. ya adik kelas saya atau dari teman-teman saya yang juga mengikuti program yang serupa di perusahaan lain gitu. Jadi yang saya mau bilang nih ke teman-teman nih yang kebetulan mungkin mau masuk ke FGDP CK atau bahkan perusahaan lain, jangan berpatokan dengan program kalian. Kadang-kadang begini, kita itu apalagi mungkin divisi-divisi yang di lapangan ya khususnya ya, kita itu ya ngikutin kebutuhan lapangan sebenarnya. Jadi semisal saya suatu hari gitu, saya lagi ada di tahapan shadowing lah. Shadowing. Di situ harusnya kita memiliki seorang buddy, terus kita di situ apa ya, mengawas bersama lah kalau kita bilang ya, ngawasin. Jadi kayak misalnya saya lagi di bisnis, saya lagi di produksi, sehingga otomatis saya cuma melakukan pengawasan pada unit-unit produksi, semisal seperti itu. Nah, kalau di masa shadowing kita itu dapat apa ya bahasanya, kalau kita bilangnya di lapangan tuh kayak tandeman lah. Jadi aku ada seorang pengawas yang selalu tak tempelin gitu. Nah, kadang-kadang nih aktualnya di lapangan ya, ketika nggak ada yang bisa nemenin kita ya kita tidak melakukan proses itu. Jadi kita kadang-kadang ya hanya nunggu belajar di office begitu kan, karena memang nggak ada yang bisa nemenin, karena bapak-bapak yang di lapangan ini, pengawas-pengawas yang ada ya juga mereka juga ada tanggung jawab masing-masing. Sehingga ya nggak mungkin dong mereka itu apa ya, ngawasin kita terus lah gitu, ngajarin kita terus lah, ada momen-momennya lah, dan tidak semua orang bisa kita tempel, jujur aja. Nah, yang saya ingin pesankan ke teman-teman, kalau misalnya ada kejadian serupa lah, jangan terlena. Gunakanlah waktu yang kalian punya itu untuk ya, aku jujur aja ya, aku tuh bukan tipe orang yang banyak belajar atau bla 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 segala macam lah ya. Untuk kenal orang sih kalau aku. Tergantung ya, ada yang senang belajar monggo. Pokoknya gunakanlah waktu yang kalian punya seefisien mungkin. Karena waktu 1 tahun atau berapa lama pun program kalian tuh nggak kerasa banget. Betul. Kemarin baru masuk, tiba-tiba kita udah di sini udah lulus, sudah datang jawab masing-masing. Itu nggak kerasa. Jadi manfaatkanlah waktu itu dengan baik-baik. Entah mau belajar terserah lah, atau mau kenal-kenal orang dari divisi lain monggo. Karena apa ya, terlalu cepet lah, dan nanti ketika kita udah lulus tuh udah beda feelnya. Beda banget feelnya gitu sih. Oke, kalau Mas Fuad ada? Boleh. Nah, kalau dari saya sini sebetulnya lucu pada masa shadowing ini gimana ya? Jadi kayak nyambung nih cerita dari Mas Egi tadi. Jadi kan kita dari ini nempelin lah ya, bisa senior kita. Intinya sebetulnya untuk bakalan level yang sama. Jadi kan kita belajar nih untuk bisa menyesuaikan diri dengan di lapangan seperti apa. Kebetulan di operation kita banyak nih anggota di operation, departemen yang paling banyak orang. Nah, di operation nih. Jadi kita di masa shadow ini, kalau saya sendiri saya belajar dari senior-senior saya di sini itu lebih kepada leadershipnya sih. Nah, di lapangan bagaimana kita nggak hanya mengelola kerjaan, nggak mengelola alat, tapi kita mengelola orang, misalnya bahasa. Jadi kita itu dituntut bisa punya jiwa kepemimpinan kita terhadap anggota-anggota kita yang tanggung jawab kita. Karena tanggung jawab kita di operation sebagai lead off atau sebagai foreman, ada bilang GL ini, kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah kita.
Betul. Nah, jadi contoh misalkan ya saya sendiri nih, saya kebetulan seksi saya banyaknya di OB. Nah, di OB ini contoh sederhana. OB itu teman-teman selalu ya overburden ya teman-teman ya. Jadi yang mengupas. Ya, betul, yang mengupas lapisan tanah untuk kita bisa mengambil batu baranya. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa bahasanya gimana ya? Menyuruh orang menyampaikan perintahnya tidak tersinggung dan tidak seolah-olah dia berada di bawah kita. Betul. Nah, itu hal yang bisa kita dapatkan nih di masa shadowing itu paling banyak di situ nih, bagaimana cara kita menginstruksikan perintah kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Nah, bisa jadi kayak kami ini nih. Kami baru lulus kuliah, usia rata-rata 22, 23, 24 lah. Nah, sedangkan orang yang berada di bawah kita itu bisa jadi yang sudah puluhan tahun, belasan tahun di tambang, sudah mereka duluan. Nah, tapi karena memang ini sebagai tanggung jawab kita sebagai pemimpin istilahnya, kita harus bisa kayak mengajak atau menginstruksikan. Jadi supaya lebih dekat lah. Jadi ketika kita menginstruksikan itu lebih gampang lah. Nah, sebenarnya ini juga sih dilemaku ya pada saat itu ya. Jadi kita itu belajar dari bapak-bapak pengawas yang senior. Kita tuh biasanya dikasih sama supervisornya atau sama pokoknya orang-orang pentolannya lah di divisi kita. Biasa kita dititipin sama mereka. Nah, yang lucunya ketika kita pengen belajar leadership, yang saya realize itu leadership itu juga ada faktor umur di dalamnya. Semisal bapak-bapak yang pentolan-pentolan ini, cara dia memberikan instruksi kepada rekan-rekan operator itu nggak bisa kita aplikasikan. Kalau misalnya kita aplikasikan bulat-bulat, beberapa memang nggak bisa ya. Nggak bisa. Ada faktor usia itu sangat berpengaruh. Kayak mungkin dari rekan-rekan pengawas kita yang udah senior tuh dia memberikan instruksi ya secara langsung aja gitu kan. Kayak gini dulu, gini. Nah, kita tuh nggak bisa kayak gitu. Kita tuh nggak bisa karena ya lu baru masuk di tambang, gue udah puluhan tahun, boy. Nggak mungkin. Jadi di situ sebenarnya saya lebih ke belajar teknikal sih kalau saya, mungkin beda-beda orangnya. Kalau saya belajar leadership itu banyak kan dari pengalaman pahit sendiri lah. Kita ngerasain lah gimana komunikasi sama orang dan pengalaman organisasi juga. Kalau kalian di kampus pengalaman organisasi itu sangat membantu teman-teman ya. Sangat membantu. Karena ketika dulu mungkin di kampus sering ada cekcok sama teman-teman apa segala macam, pasti kan ada intisari yang kita bawa ke pekerjaan kita. Udah sering menghandle konflik, bagaimana sih memberikan instruksi kepada rekan yang sebaya atau yang lebih tua gitu, banyak sih. Makanya kalau untuk teman-teman yang masih di bangku kuliahan, aktifkanlah dunia organisasi kalian. Iya, atau banyakin sosialisasi aja sih sebenarnya. Banyakin nongki lah kalau bahasa aku lah. Jadi kita paham cara berkomunikasi sama orang dan ini bukan cuma ilmu yang berlaku di tambang, di semua industri. Nggak ada industri di mana kamu tidak butuh komunikasi. Salah satu ilmu yang paling penting. Jujur, kalau saya disuruh pilih menjadi dua pribadi. Kalau saya disuruh menjadi orang yang sangat pintar tapi tidak bisa berkomunikasi, atau saya nggak punya ilmu yang tinggi tapi saya pintar berkomunikasi, saya pilih yang kedua. Karena percuma kita itu memiliki ilmu, percuma kita itu memiliki keahlian ketika kita tidak bisa mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang lain. Karena ya kalau misalnya kalian bekerja di dalam perusahaan, otomatis kalian bekerja dengan orang lain, otomatis kalian bekerja dengan orang yang ada posisinya di atas kalian atau di bawah kalian. Nah, itu kalian sangat butuh yang namanya komunikasi. Nah, betul. Nah, jadi di situ juga ya teman-teman ya, kalau saya tuh selama kuliah itu makanya itu pentingnya organisasi. Nah, mungkin bedanya itu ya itu aja. Selama masa kuliah kita lebih ke seangkatan, paling kakak letting atau adik letting. Nah, di sini kita orang yang sudah lama bekerja di tambang dan usia juga jauh dari kita. Memang tidak kayak yang senior kita bisa langsung memerintahkan ke anggotanya, misalnya kamu kesini dulu, kamu kesana dulu. Nah, kan kalau kita nggak bisa kayak gitu, otomatis kita harus bisa lebih menyesuaikan diri kita lagi. Oke, jadi mungkin kesimpulannya juga karena teman-teman ini kalau misalnya baru
harus proaktif teman-teman. Jadi kita yang mulai duluan. Nah ini sedikit cerita lucu, jadi ada cerita lucu. Nah aku juga punya cerita lucu teman-teman. Jadi sebenarnya gue di sini tuh angkatan 2019 FGDP juga. Nah teman-teman ini sakingnya proaktif, ini beda ya. Kalau aku nih engineering teman-teman. Jadi gue nih di engineering, nah teman-teman di operation. Tapi kita nggak menutup bahwa itu engineering harus engineering, operation harus operation. Nah di sini tuh teman-teman setiap gue mau berangkat ke lapangan, mau ke tambang, teman-teman pasti nungguin di depan tuh, Mas kosong nggak mobilnya. Itu tuh udah ada salah satu bentuk proaktif dari teman-teman. Nih dua orangnya juga sama, tipikal yang sama. Sering ngebek. Iya, Ya, jadi betul. jadi mereka belajar dengan cara ya karena saya mau belajar gitu loh, bukan yang kayak disuapin gitu loh. Nah dengan caranya mau belajar itu, jadi gue sendiri yang ibaratnya kayak seneng ya namanya ngajarin teman-teman itu ya, langsung ayo ikut. Jadi emang kalau misalnya mobil kosong pasti teman-teman ikut nih, diajakin nih caranya. Jadi kalau kita mempelajari itu harus terjun langsung. Jadi engineering itu gini nih, terus kira-kira operation tuh begini, dan cara nyampein dari engineering operation kayak gini, dan sebaliknya operation tuh harusnya gimana sih saat dengerin engineering. Jadi benar-benar kita langsung terlibat secara langsung gitu loh. Jadi biar nanti begitu di lapangan teman-teman tuh udah nggak kaget ya. Jadi proaktif aja sih teman-teman dalam program yang kayak gini. Oke, selanjutnya teman-teman, ini kan tadi ngebahas tentang operation. Jadi di dalam salah satu FGDP ini ada dua biasanya, antara engineering, operation. Sebenarnya sekarang ada plan dan departemen yang lain, cuma yang banyak itu di engineering dan operation. Nah, karena nanti engineering mungkin kita pakai tamu yang lain atau teman-teman FGDP engineering. Nah, teman-teman yang operation ini bakal coba ngasih tahu gambaran besar. Jadi biar teman-teman tuh tahu nih kalau ada lowongan FGDP operation itu tuh apa tuh. Nah, silakan. Nah, gitu. Ini yang pertanyaan yang saya nanti. Nah, Maaf. Jadi ya seperti yang aku bilang sebelumnya, aku tuh lulusan teknik pertambangan ya. Kalau biasanya lulusan teknik pertambangan kerjanya biasa di divisi apa? biasanya engineering. Biasanya engineering. Aku pernah ditanya sama temanku kan, dia anak tambang juga. Dia nanya, kenapa kau mau masuk operation, panas-panasan segala macam, kau kerjanya ditanggul gitu, kerjaanmu kayak nggak penting gitu kan, dia bilang kan. Karena biasanya kalau misalnya kita menjadi pengawas, skop kerja kita itu lebih kecil daripada skop kerja engineering. Karena engineering tuh ngurusin pit, ngurusin project, kita tuh biasa ngurusin lokasi kerja kita gitu kan. Saya selalu bilang jawabnya satu, aku pengen belajar leadership, boy. Aku pengen belajar leadership. Leadership ini bukan ilmu yang bisa kita pelajarin dari buku, bukan ilmu yang bisa kita pelajarin dengan melihat orang gitu kan. Menurutku leadership ini bisa kita pelajarin dengan cara ya terjun sendiri. Kita buat salah, bagaimana komunikasi kita menjadi seorang leader gitu. Kalau semakin banyak kita salah, semakin banyaklah pelajaran yang kita bawa lah. Operation ataupun produksi ya kalau misalnya di tempat lainnya, itu adalah divisi di mana lahan hijau sekali untuk belajar leadership. Karena kamu di situ kerjaannya memberikan instruksi, menjadikan dirimu contoh kepada bawahan-bawahanmu. Kita juga merupakan divisi yang paling banyak manpower-nya, yang paling banyak anggotanya. Nah, jadi saya pikir begini. Saya jujur aja, saya nggak mau lama-lama bekerja di lapangan. Saya mikir, aku suatu saat harus masuk ke ranah manajerial. Nggak mau saya lama-lama istilahnya ya, ngabisin umur saya kerja begitu-begitu saja. Bekal apa sih yang kubutuhkan ketika aku pengen masuk ke role manajerial? Kalau aku pikir bekal yang terbesar itu adalah bekal leadership. Aku percaya begini ya, ini mungkin beda-beda lah filosofi orang-orang tuh masalah leadership atau masalah pekerjaan seperti itu beda-beda. Tapi aku merasa begini, seorang bos yang baik, dia itu tidak perlu tahu semua hal. Dia tidak perlu tahu semua hal. Tapi dia harus bisa memimpin. Contoh, saya seorang operation.
Ya saya tahu tentang engineering secara dasar tahu. Ya saya juga engineer juga gitu kan. Saya tahu, tapi mungkin pisau saya tidak setajam pisau beliau-beliau yang memang berkecimpung di dunia engineering. Tapi saya harus bisa menjadi atasan mereka. Itu mempunyai tantangannya sendiri. Nah, bagaimana saya belajar untuk menjadi seorang yang dapat memimpin orang-orang yang mungkin lebih pintar daripada saya? Leadership. Jadi itu sih sebenarnya jawaban panjang saya lah, unek-unek saya di hati saya. Kenapa saya pilih operation? Satu, saya belajar leadership. Yang kedua, waduh, ini buka-bukaan nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ini beneran buka-bukaan nih. Jadi nih aku ngebuka. Pokoknya kalau misalnya ada yang menyinggung nanti kita potong. Ya, oke, nanti post production. Iya. Jadi gini, jujur aja, aku itu karir oriented banget. Karir oriented. Aku langsung mikir matematis saja sih sebenarnya. Oke. Kalau aku masuk engineering, semua orang yang ada di dalam divisi itu kurang lebih secara administrasi keunggulannya sama kayak saya. Sama-sama sarjana. Bahkan mungkin ada teman-teman yang dari kampus-kampus yang wah lebih ngetop lah daripada kampus saya gitu kan. Tapi kalau saya masuk operation, ya bukan saingan ya. Rekan-rekan kerja saya itu on paper harusnya kita lebih unggul lah gitu kan. Karena kan kalau buat teman-teman yang nggak tahu, biasanya yang dijadikan pengawas atau staff-staff yang berada di operation itu melalui jalur karir. Sehingga ya manajemen juga biasanya untuk role-role manajerial mereka otomatis lebih memilih kita yang mengenyam bangku sekolahan dulu. Sehingga ya harapan saya sih Boleh. harapan saya sih kita bisa lebih cepat lah karirnya untuk berkembang di operation. Dan jawaban ketiga, seru operation. Kerjaan kita nggak apa ya, happy aja nggak sih kerjaan operation itu sebenarnya kayak main-main gitu sebenarnya. Enggak juga. Bukan kayak main-main, apa ya? Ketika nih Tetap serius, tapi santai. kayak seorang pembalap yang kerjaannya memang balapan, sama dia tuh kayak main-main gitu. Ya dia have fun, dia menyalurkan hobinya sama kayak saya. Hobi saya ngecap sebenarnya, saya ngecap apa? Ngomong, hobi saya ngomong ya. Pokoknya cerita ngebacot lah gitu kan. Hobi saya ngobrol. Ya masuk aja sih dengan divisi operation. Iya. Jadi seru aja sih itu sih. Kalau Fuad gimana? nih? Nah, sebetulnya mirip aja sih. Kalau di operation itu memang kita yang paling inti itu leadershipnya ya. Cuman kalau dari saya sendiri, jujur sih, kalau career oriented, saya sebenarnya juga bisa. Jadi usahakan teman-teman ya, kalau mau apalagi kayak di sini yang kita yang orangnya banyak di operation ini, yang level kita apa istilahnya, ya dari karir dan dari bawah, ada yang dari operator, ada yang helper, terus yang sampai bisa naik ke level pengawas atau level foreman ini. Nah dari segi administrasi seperti Egy bilang tadi, nah satu poin di situ kita menang. Nah, jadi untuk bisa mencapai tahap yang lebih tinggi, di situ kita bisa menang. Nah, memang apa ya kita bilangnya? Nah, untuk dari kita yang dari sisi administrasinya ini bisa menang, nah supaya secepat mungkin kita nggak di situ aja. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya setuju sih sama Egy tadi. Nah, jadi kalau saya sendiri, untuk bisa saya mencapai posisi dudukan yang di atas atau level manager ya, kita harus tahu yang bawahnya. Nah, makanya di operation ini kita tahu pekerjaan yang paling bawah. Walaupun kita nggak harus detail kayak si Egy bilang tadi. Kita tahu ini, kita tahu minimal kita pada dasar-dasar kita tahu dulu. Nah, dasar-dasar kita tahu dulu semua. Nah, untuk bisa mencapai level tinggi itu kita harus tahu bawah dulu, nggak hanya ujung-ujung ke atas, tapi nanti bawahnya malah kita keteteran di bawah. Nah kita nggak tahu di bawahnya, bisa jadi kita malah dikibulin nih sama anggota kita nggak tahu. Nah di situ kalau aku di situ sih untungnya operation ya, jadi kita bisa tahu nih dari posisi bawah. Nah makanya aku sendiri sih juga tertarik di operation. Kenapa waktu itu mau daftar operation? Nah di situ ya, walaupun waktu masa saya itu yang geologi itu bisa cuma operation. Ya, tapi kan masih banyak nih perusahaan lain yang menerima geologi itu, sebab ada geotek, ada yang pit control dan sebagainya. Dan di owner kan ada, kalau kita di owner kan masih ada geos, masih ada
Macam-macam lah yang bisa normal geologi. Nah, kenapa bisa di operation? Kita bisa tahu dari dasar titik perjalanan terendahnya. Mungkin itu sih. Jadi sebenarnya sharing juga teman-teman. Jadi diriku sendiri ini emang sebelumnya malah operation. Jadi FGDP-nya operation. Cuma begitu lulus emang dapat di engineering. Jadi untuk industri pertambangan ini harus agile, bener kata Mas Fuad, Mas Egi. Agile tuh maksudnya ya kita tuh nggak mesti harus di situ on track. Jadi bisa kita tiba-tiba dari engineering ke operation, pas jadi bos gitu ya, misalnya dari engineering terus jadi bos operation. Ataupun balik lagi misalnya dari operation ke engineering, itu mungkin banget terjadi di industri pertambangan. Jadi jangan kalian mau operation aja, enggak, buka wawasan seluas-luasnya kalau kalian mau ambil engineering ataupun operation gitu loh. Dan bener tadi katanya kalau misalnya operation ya bener banyak keluarga, bener gak ya? Iya, banyak keluarga. Banyak keluarga, karena saya ngerasain sendiri keluarga. dulu pas operation sama engineering beda. Engineering tuh ya itu aja, orangnya cuma sedikit lah. Sedangkan pas di operation dikit-dikit keluarga itu, makanan terjamin, ada bawa makanan. Ada yang bawa snack pasti datengin tuh. Pak, snacknya Pak, atau yang ini yang ada bawa minuman, bawa kopi, dia pasti nyodorin ke kita. Itu enak banget lah kerja kayak gitulah. Jadi kayak kita dianggap anak lah. Kita dianggap anak, iya, kita dianggap rekan itu apa ya? Nggak di semua tempat lah kayak gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang nonton ini dia bekerja di kehidupan korporat mungkin nggak kayak gitulah gitu kan. Kekeluargaan di lapangan itu beda banget. Itu sih yang buat saya sampai sekarang ini masih betah lah di operation tuh betah banget lah. Oke. Sekarang ini teman-teman kita ngebahas tentang ya hampir masuk ke sesi akhir. Ini ngebahas tentang benefit apa yang dikasih perusahaan. Ya kita gambaran besarnya aja ya. Mau, Jadi kayak, mau pakai angka nggak nih? Jangan. Jadi kita jatuhnya benefit besar soalnya. Secara umum benefit lah ya. Secara umum. Secara umum dan juga kira-kira apa aja sih yang udah dibeli selama kalian nih kurang lebih setahun lebih lah ya. Nah, apa aja sih? Nah, silakan dari siapa dulu? Yang udah dibeli. Kayak kalau yang udah dibeli banyak aku kayak daripada kalian ya. Oke, Egi dulu berarti ya. Oke, benefit apa dulu? Terus benefit ya. Sebenarnya kalau aku mau cerita masalah benefit kita di perusahaan itu yang sampai sekarang berkesan sama aku tuh masalah kesehatan sih. Kesehatan ya? Iya, aku tuh banyak dengar cerita dari rekan-rekan pengawas lah, banyak dengar cerita kalau misalnya ketika mereka sakit ya rata-rata mereka itu ditanggung sakitnya itu ada yang sampai miliaran bahkan ada salah satu rekan kerja saya yang unfortunately istrinya itu kena kanker pada saat itu kan, kena kanker, mungkin Fuad tahu nih orangnya, istrinya kena kanker apa begitu. Jadi pengobatan yang dibutuhkan istrinya itu jumlahnya itu sampai berapa ya? 2 miliar kah? Dan itu ditanggung semua oleh CK. Ya saya pikir beginilah. Nggak semua perusahaan yang mau ngelakuin hal yang sama terhadap karyawannya. Dan jujur aja lah, untuk level foreman itu salah satu karyawan yang untuk level staff itu level rendah lah. Apa ya? Sampai semau itu kah perusahaannya ya effort perusahaan untuk menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan kita tuh segitunya gitu. Itu sih yang terususan CK aku salut banget sih. Kalau untuk benefit lain sih ada satu hal yang sangat menarik bagiku. Jadi aku ini dari Medan. Kebetulan aku dapat lokasi kerja itu di salah satu provinsi di Kalimantan. Jadi ya kalau kalian hitung-hitung sendiri lah, setiap kali aku cuti kalau misalnya aku bayar sendiri tiket itu 6 juta itu nggak kemana. Tapi di CK policy kita itu mengenai karyawan pulang itu full. Jadi kita itu dibayarin sampai depan rumah. Jadi tiket pesawat kita dibiayain dan juga tiket perjalanan darat. Semisal teman-teman tinggalnya di tempat yang nggak ada bandaranya, ya itu dibayarin juga oleh perusahaan. Pokoknya jaminannya kita sampai di depan rumah. Itu sih menurut saya yang sangat membantu lah ketika saya orang Medan ya, orang Medan. Biasanya di Sumatera itu kalau di perusahaan lain kebanyakan harus nombok. Karena kan ada nanti kalau teman-teman sudah masuk di tambang itu ada sistem POO, POH. Nah, jadi biasanya POH sistem dari perusahaan lain itu menggunakan sistem POH. Point of hire. Jadi biarpun kamu tinggal di Kalimantan, biarpun kamu tinggal di Medan atau tinggal di Papua, kamu itu dibayarin tiketnya
hanya sampai ke point of hire kamu yang biasanya itu Jakarta atau Surabaya atau Jogja biasanya. Kota-kota besar di Pulau Jawa doang. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang tinggal di luar Pulau Jawa, kayak semisal di Papua atau di Sulawesi atau di mana, otomatis kita harus nambah tiket pulang kita. Itu sih yang berkesan banget lah ke aku gitu untuk benefitnya. Oke, tar dulu sebelum apa aja yang dibeli, gitu loh. Kan orang pengen tahu nih, setahun dapat apa sih kira-kira kerja di tambang gitu loh ya. Jamnya termasuk ya? Ya. Enggak, sebenarnya gini sih. Aku pun bingung kemana semua duitku habis ya kan. Tapi kalau dilihat-lihat kembali ya banyak juga sih barang-barang yang mungkin dulu waktu kuliahan aku cuma mimpi bisa beli tapi sekarang beli bisa gitu ya. kan. Ya banyak lah. Ini harus sebut merek kan ya. Sebenarnya merek nggak masalah. Nggak masalah ya. Cuma ya kita jenisnya lah ya. Nah, angkanya? Jangan. Angka Jadi sama kalian bisa tahu lah, bisa cari-cari lah kira-kira ini jenis ini berapa sih Apa? harganya Oke gitu lah. ya. Iya. 3 bulan aku masuk CK aku ganti HP karena pada saat penerimaan CK kebetulan kemarin aku pakai iPhone X kan. Kebetulan iPhone X ku tuh jatuh dari mobil jadi rusak lah pas pula aku dapat kerja. Jadi sebelum dapat CK itu aku beli HP inilah, kalau kata mamaku tuh yang penting ada. Ya, ini mungkin orang HP lempar anjing kalau kata mama gue. Itu istilah Medan banget, HP lempar anjing. Jadi aku beli HP yang ya cuma buat komunikasi seadanya lah, yang biasa-biasa. Jadi selama 3 bulan aku pikir, wah, aku loh udah kerja sekarang. Apa ya? Apresiasi diri sendiri ya. Self reward lah, jadi aku ganti HP. Pada saat itu ada aku beli merek Apple juga dan itu pada saat itu salah satu flagshipnya mereka lah. Iya, paling mahal lah ya mungkin ya, harga paling mahal lah ya. Iya. Itu satu. Masih banyak lah ya itu ya. Wah, banyak kali sebenarnya. dan ada yang bentuknya barang yang bertahan, ada juga yang dikonsumsi. Oke. Ini dikonsumsi apa dulu nih? Ya makanan gitu loh. Makanan. Jadi sebenarnya teman-teman makanan jadi yang dulunya mungkin ya anak-anak kuliahan ya. Udah kita kuliah dulu di Jogja lah. Kita tuh sama-sama di Jogja nih. Iya, dulu aku makan itu mentok 15.000. Nah, Ya kan, kalau sekarang diajak makan 1,5 juta ya, ayo. nah, ya teman-teman. Jadi emang konsumsi itu ya. Tadi masuk konsumsi itu ya. Jadi emang dulu tuh kita cuma mimpi doang ya Gi ya. Kayak makan cuma di burjo. Oh, teman-teman yang relate ya. Kan cuma burjo. Ya, makan mie goreng, tapi gorengannya banyak, minumnya air es, nah kayak gitu-gitu tuh. Kalau sekarang ya makan mie juga sih, cuma makan mie-nya ya di kafe. Iya, gitu ya. Iya. Jadi itu intinya yang sebelumnya kita nggak pernah beli lah hebatnya bisa kita beli sekarang itu ya. Iya, dulu cuma mimpi kita. Nah gitu ya. Kalau untuk barang-barang yang lain mungkin Mas Egi punya yang lain cuma yang nggak perlu dibilangin semua lah ya. Yang penting tadi ya 3 bulan aja udah bisa ganti HP. Oke gitu. Silakan Mas buat benefit apa sih yang berkesan dulu deh gitu. Kita nggak bakal secara detail sih teman-teman. Cuma ya kira-kira apa? Secara umum aja ya. Ya. Kebetulan nih, saya dari provinsi paling barat di Indonesia. Kalau Mas Egi aja yang di Medan segitu bangganya ya dengan apalagi saya nih yang paling barat nih di Banda Aceh. Nah di Banda Aceh bayangin nih berapa harga tiket pesawat yang harus saya bayar. Kebetulan kan kami satu set nih di Kalimantan, salah satu provinsi di Kalimantan. Nah untuk biaya dari Jakarta ke rumah itu sudah saya harus bayar berapa lagi nih? Mungkin itu salah satu benefit atau yang paling berkesan lah, karena kalau kita bandingkan dengan teman-teman di perusahaan lain, nah itu teman-teman yang lain iri nih terhadap CK nih. Betul. Nah mungkin itu sih kalau saya. Kemudian kesehatan sudah tadi, yang lain kayak gini nih, kayak kita itu yang level staff di CK ini kita dapat fasilitas yang umum ya, mungkin kalau mes, terus kayak makan, laundry itu kita full ditanggung sama perusahaan dan kita nggak perlu pikir lagi. Nah kalau kayak kesehatan sendiri mungkin saya spill sedikit. Nah untuk kan ada nih BPJS yang dari pemerintah. Nah itu juga ditanggung sama perusahaan
Terus juga kita ini ada platformnya nih kalau untuk yang rawat jalan, rawat inap, apalagi kayak case-case yang berat kayak Mas Egi cerita tadi, ada yang sampai operasi kanker. Nah itu jika perusahaan bisa nih nanggungnya, mungkin itu buat kita sendiri yang kerja di sini, kalau saya sini bisa fokus kerja nih. Jadi kita nggak mikir-mikirnya lah, ini kosnya mau habis ini bulan 2 minggu lagi, mana nih cari tempat lagi, nggak kasih perpanjangan. Nah, kalau di sini kita nggak usah mikir lagi, udah kita tinggal kerja, pulang laundryan udah ada, makan udah ada, kita fokus ke kerja aja. Mungkin terus sama satu lagi benefitnya di roster. Nah, roster. Nah, salah satu keunggulan CK itu yang saya alamin, roster off-nya itu kita 61, artinya 6 hari kerja, 1 hari libur. Terus yang cuti di CK yang level staff yang sudah permanen itu kita 62, artinya 6 minggu kerja, 2 minggu cuti. Nah mungkin itu juga kelebihannya dari perusahaan itu yang susah dapatnya. Susah perusahaan lain. Itu iri tuh pasti perusahaan kalau dengarnya salah satunya. Nah, mungkin ada beberapa perusahaan tapi nggak banyak lah yang terapin roster cuti itu 62. Nah apalagi kayak tadi roster cuti, saya pulang ke rumah full service lah. Jadi kita sampai ke depan itu rumah itu gratis dari perusahaan, kita juga dapat 62. Mungkin itu sih dari saya. Jadi jatuhnya teman-teman yang baru masuk ke tambang emang beda-beda ya, benefit setiap perusahaan tuh beda-beda. Betul. Khususnya di CK ini biasa dapat salah satu sampai kacamata nih ya, kacamata tuh ditanggung. Dan intinya teman-teman datang ke sini cuma bawa badan, walaupun nggak ada baju pun, cuma bawa badan ya sama saya daleman lah ya. Nah, jangan lah, nggak juga. Cuma itu bisa datang karena apa? Karena nanti baju dikasih, celana dikasih, benar kan? Betul. Sepatu udah ada, dikasih semuanya udah ada full dan sampai laundry dan makan. Jadi bener-bener uang yang diterima sama Mas Egi sama Mas Fuad ini utuh. Nah, ngomong-ngomong sama tadi, kira-kira Mas Fuad udah beli apa aja nih selama setahun nih? Dibenci kalau bisa ya yang kelihatan lah gitu. Apa kira-kira? HP ganti udah HP? Akte tanah dia. Ya, HP belum ya? terpaksa ganti lah. Oh, terpaksa ngikutin tren maksudnya. Berarti HP juga udah beli. Ya. Malu lah. Iyalah, cek nih bos. Ya, kita ya anak muda lah, kayak biasa kita anak muda, kita pasti ikutin tren itu udah pasti. Apalagi kayak sebelumnya kita kuliah itu, ya mungkin lihat orang cuma bisa dengan jajan kita yang pas-pasan ya. Mungkin itu pasti ada di diri kita tuh. Sisanya sih saya masih nabung sih. Nabung. Mau nikah ya kayaknya ya? Enggak lah, santai dulu kita. Belum. Nabung dulu. Waduh. Parah Mas Egi nih. Anak Medan ini. Nah, oke. Mungkin ini terakhir sih teman-teman. Pesan dan kesan. Kita singkat aja ya ini ya. Pesan-kesan kira-kira untuk teman-teman yang mau, salah satunya tadi ya dibilang Mas Egi, yang baru mau ngambil jurusan yang berhubungan sama tambang, sama teman-teman yang baru lulus terus mau cari kerja. Kira-kira apa pesan dan kesannya untuk teman-teman semua? Kalau pesan saya sih ke teman-teman, aku lebih ke ini deh, ke teman-teman tambang kali ya, yang udah ngambil jurusan tambang atau jurusan yang berkecimpung di dunia tambang, mau geologi, mau apa. Pesanku gini, dulu jujur ketika saya lulus, saya tuh berpikir 2 kali lah ketika mau ngambil dunia tambang, karena memang ya kehidupan orang tambang itu kita jauh dari rumah, biasanya kerja di remote area gitulah, banyaklah tantangannya. Cuma ada satu hal yang ngubah mindset aku lah mengenai ini. Kalau kita udah kerja di remote area atau di tempat yang jauh dari keluarga, biasanya kita juga ketemu sama teman-teman yang merasa seperti itu. Jadi kayak misalnya Mas Dimas ini rumahnya di mana? Aku ketemu Mas Dimas, ya kita jadi keluarga lagi di sini. Kita jadi keluarga. Itu sih yang apa ya? Kalau kalian pernah merantau lah, awal-awal ngerantau tuh pasti takut. Kita takut kan semua lah. Tapi ketika sudah merantau merasa loh, nggak mau balik lagi aku pulang, ya kan? Nah itu sih yang aku ngerasa di sini. Dan untuk jujur aja ya, untuk masalah uang atau segala macam itu ya nggak usah dipikirin lah. Kalau menurut saya carilah tempat kerja yang membuat kalian nyaman. Kalau misalnya gajimu 50 juta sebulan, terus
kita nggak nyaman kerja buat apa sih? Tapi memang ya orang-orang beda-beda lah apa yang dicari kan. Ya monggo aja. Tapi kalau saran saya carilah kerja ya, di mana kamu bisa merasa nyaman dan menjadi diri kamu. Kemudian untuk kesan saya selama menjalani FGDP sih, wah cepet banget gitu. Itu sih, cepet nggak kerasa. Tahu-tahu udah setahun, tahu-tahu saya sudah memiliki tanggung jawab gitu ya. Itu sih kepada adik-adik ya yang lagi mikir atau lagi having second thoughts lah untuk masuk ke dunia tambang, nggak usah takut sih sebenarnya, seru-seru aja lah, biarpun memang ya tantangannya banyak, tapi saya yakin lah kalau misalnya untuk teman-teman milenial atau teman-teman apa di bawah kita Gen Z, aku yakin kalian semua sudah ada sudah ada dibekali ilmu yang cukup lah untuk men-tackle atau men-solving problem-problem yang ada di lapangan lah. Tantangan-tantangan itu bisa kalian handle semua kok. Jangan anggap remeh diri kalian sendiri. Itu aja. Oke, Mas Fuad. Oke, kalau saya sih kalau kesan-pesan mungkin gini, pas awalnya memang kayak geologi ya. Kebetulan saya yang tadi geologi, terus mau kemana selesai geologi. Sebetulnya itu jadi pas awal itu juga bingung sih teman-teman yang lain nanya, kamu usah geologi mau kemana tuh terakhirnya, kan belum banyak nih lapangan pekerjaan, terutama apalagi kan saya di Aceh nih, emang tambang ada tapi belum banyak, termasuk CK sih ada di sana, cuman pasti nggak banyak nih lowongan pekerjaan daripada teman saya yang lain ambil jurusan-jurusan kayak sipil, terus ada yang industri, terus ada kimia, ekonomi, paling banyak ya hukum, itu kan lebih umum lah kalau kita kenalnya, pasti lebih banyak, tapi justru saya mikirnya gini sih, jurusan yang masih sedikit itu pasti lowongan itu lebih banyak. Tuh. Kenapa? Karena saingan kita otomatis nggak banyak. Iya. Tapi satu, kita lihat pasarnya ada nggak. Kalau emang ada pasar silakan lanjut teman-teman. Nah dari awal gitu, terus lama-lama gimana ya? Misalnya bukan bagian dari kayak muhiri sombong atau apa, misalnya. Bahkan yang bilang kayak gitu kadang-kadang mereka masih nyari kerja. Ya mungkin kerjaan ada, tapi bukan di bidang kuliahannya lah ya. Mungkin ijazahnya berguna. Nah, mungkin situ sih kalau yang penting lihat pasar, terus kalau kayak emang itu fashion kalian ya kayak Mas Egi bilang tadi, silakan lanjut aja. Nah mungkin itu sih teman-teman dari saya, kalau kesannya mungkin kalau sekarang sudah ya enjoy lah kerja tambang, enak rupanya. Nah mungkin dari kita punya saudara baru di sini, nah kerja tambang itu memang betul kayak kata Mas Egi tadi, jadi kita ini kayak keluarga bernasib yang sama-sama jauh dari keluarga, sama-sama ya udah bernasib yang sama, terakhir kotakan ya. Iya betul. Mungkin itu sih dosen. Jadi memang ya kadang-kadang kalau kita hidup di remote area, kita kerja di site itu ya begitu. Kita misalnya aku sama Mas Fuad menjadi keluarga, ya bisa juga menjadi keluarga beneran malah ya kan. Iya. Jangan. Ya nggak, maksud aku ya kalau cinlok biasa nggak sih? Ya banyak lah yang cinlok. Banyak lah ya gitu-gitu. Seru aja sih. Dapat jodoh di tempat kerja ya. Carilah jodoh dimanapun kalian berada teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang minat untuk nanya something kayak misalnya buat tentang ini deh, kalau nggak buat tema kayak gini deh, bisa tulis di kolom komentar teman-teman, dan jangan lupa like video ini, dan juga yang terakhir jangan lupa subscribe. Oke, see you in the next content. Bye bye.